Selamat datang di video studi kelayakan bisnis. Hari ini, kita akan membahas tentang kelayakan usaha keripik pisang yang berlokasi di pusat kota Tasikmalaya dan sudah didirikan selama 2 tahun. Usaha tersebut bernama Pisnek. Nama Pisnek diambil dari singkatan pisang dan snack yang digabung. Pisnek merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan memanfaatkan potensi sumber daya pisang yang ada di sekitar Tasikmalaya. Dalam sebuah usaha, tentu memerlukan analisis bahwa usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Dalam video kali ini, kita akan menganalisis dua aspek awal, yaitu aspek hukum dan aspek pasar, untuk menentukan apakah Pisnek layak dijalankan atau tidak. Mari kita mulai. Secara hukum, Pisnek telah memiliki NIB, mengajukan hak merek, dan sedang memproses PIRT, menunjukkan komitmen pada legalitas dan kualitas produk. Dari aspek pasar, lokasinya strategis, di area ramai, dekat kampus dan pusat perbelanjaan. Dengan target konsumen yang beragam seperti mahasiswa dan pelajar yang membutuhkan cemilan praktis dan terjangkau. Dengan fondasi legal yang kuat dan potensi pasar yang besar, Pisnek dinilai layak untuk dijalankan. Aspek keuangan Pisnek menunjukkan performa yang positif, terlihat dari arus kas yang stabil. Berdasarkan perhitungan payback period, dengan target pengembalian modal dalam waktu maksimal 1 tahun, Pisnek telah berhasil mencapai angka yang sangat impresif, yaitu 0,1 tahun. Ini berarti modal usaha dapat kembali hanya dalam waktu sekitar 6 minggu. Hasil ini mencerminkan efisiensi keuangan yang luar biasa dan menjadi indikator kuat bahwa usaha Pisnek layak secara finansial untuk terus dikembangkan. Aspek operasional Pisnek didukung oleh lokasi strategis di pusat kota, dekat dengan pasar sebagai penyedia bahan baku dan akses mudah untuk pemasaran. Proses produksinya meliputi pembelian bahan baku yaitu pisang, penyucian pisang, pengupasan, pengirisan, penggorengan, dan penirisan, serta pencampuran coklat dan pengemasan. Proses yang efisien ini memastikan Pisnek dapat menghasilkan produk berkualitas secara konsisten. Nah, aspek manajemen ini dilihat dari manajemen operasional dan manajemen pemasaran. Manajemen operasional dari pengadaan bahan baku sampai proses pengemasan sesuai dengan prosedur usaha Pisnek. Selanjutnya, manajemen pasar memanfaatkan media sosial dan promosi lokal untuk menjangkau pasar yang luas, seperti menggunakan WhatsApp dan Instagram untuk mempromosikan produk. Dengan menggunakan strategi manajemen yang komprehensif, ini kami yakin usaha Pisnek memiliki potensi besar untuk berkembang sehingga aspek ini dinyatakan layak. Nah, usaha Pisnek ini dikelola oleh tim yang kompak, ketua tim yang bertanggung jawab dalam mengarahkan, keuangan mengatur dalam biaya, operasional memastikan pengadaan bahan baku, sampai pengemasan, dan yang terakhir pemasaran, merancang strategi penjualan produk. Nah, dari kedua aspek ini, usaha Pisnek dinyatakan layak. Bisnis keripik pisang Pisnek memiliki potensi besar dari aspek ekonomi, karena permintaan snack di Indonesia terus meningkat. Dengan biaya produksi 6.000 per bungkus dan harga jual 10.000, Pisnek mampu memperoleh margin keuntungan kotor sebesar 4.000 per bungkus. Pisnek mampu memproduksi 200 bungkus per bulan dan menghasilkan pendapatan kotor sebesar 2 juta rupiah dengan keuntungan bersih sebesar 800.000. Modal awal Pisnek yaitu sebesar 1 juta rupiah dan dapat kembali dalam waktu 6 minggu. Selain itu, Pisnek juga berkontribusi pada ekonomi lokal dengan memperdayakan masyarakat sekitar. Dengan potensi pasar yang besar dan keuntungan yang menjanjikan, usaha ini layak untuk dikembangkan. Sebagai UMKM, Pisnek mendapat keuntungan dari kebijakan pemerintah seperti subsidi, pelatihan, dan bantuan modal yang mendukung pengembangan usaha. Namun, Pisnek juga harus memenuhi regulasi seperti RIB, PIRT, dan BPOM untuk menjamin keamanan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Tantangan seperti kewajiban pajak 0,5% dari omset memerlukan pengolahan keuangan yang baik agar arus kas tetap lancar. Dengan stabilitas politik di Indonesia, bisnis Pisnek dapat berjalan dengan lancar dan berkembang. Setelah membahas berbagai aspek mengenai kelayakan bisnis Pistek ini, sekarang kita akan bahas tentang AMDAL. Sebagai bisnis skala kecil menengah, Pistek tidak memerlukan AMDAL, melainkan membuat SPPL. SPPL adalah dokumen yang penting sebagai bukti bahwasannya Pistek telah memenuhi standar pengelolaan lingkungan. Ini berarti Pistek berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengelolaan limbah, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan operasional yang bertanggung jawab.
Pistek percaya bahwa bisnis yang baik tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga tanggung jawab. Oleh karena itu, dengan adanya SPPL ini, maka bisnis Pistek bisa dinyatakan layak karena Pistek sudah berkomitmen untuk tetap menjaga lingkungan, tidak hanya memikirkan keuntungan. Setelah kita membahas semua aspek dari kelayakan bisnis Pistek ini, aspek hukum, pasar, keuangan, operasional, manajemen, organisasi, ekonomi politik, bahkan AMDAL, Pistek menunjukkan hal yang positif. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasannya bisnis Pistek ini memang layak untuk dijalankan.